Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Heri Siswanto dengan NIM 2111740 dari Prodi PGSD Universitas Trilogi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febri Yuli Satriani SPDI MPD. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan organisasi kurikulum. Selanjutnya, apa sih pengembangan kurikulum itu? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan berlandasan pada teori yang tepat agar kurikulum yang berhasil bisa efektif. Selanjutnya ada jenis model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada Ralph Taylor. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Taylor diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, tujuan pendidikan apa yang dicapai oleh sekolah. Yang kedua, pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana pengalaman-pengalaman pendidikan sebaiknya diorganisasikan. Dan yang keempat, bagaimana menentukan bahwa tujuan telah tercapai. Berdasarkan pada 4 pertanyaan tersebut, Taylor merumuskan 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai di dalam program pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan pendidikan atau sumber belajar yang tujuannya untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga muncul perilaku yang utuh. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar sangat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan yang diisi atau materi belajar. Tahapan-tahapan belajar yang tersusun dengan rapi akan sangat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran. Kejelasan materi dan proses pembelajaran akan memberikan gambaran mengenai jenis evaluasi yang akhirnya dapat digunakan. Dan yang terakhir, menentukan evaluasi belajar. Dalam menentukan evaluasi belajar, hendaknya mengacu pada tujuan pembelajaran materi, pembelajaran, serta proses pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada model administratif. Model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling dikenal diberi nama model administratif atau line staff, karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang ketiga ada model grassroots. Model ini dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksanaan pendidikan di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model grassroots, yaitu guru harus memiliki kemampuan yang profesional, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian masalah kurikulum, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Seiring pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Yang keempat adalah model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru, atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud dengan memperbaiki kurikulum. Ada 2 model pengembangan kurikulum, yaitu sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasikan untuk melaksanakan uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Yang kedua, beberapa guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada, kemudian mereka melakukan uji coba dengan mengadakan pengembangan secara mandiri. Yang kelima adalah model Miller-Seller. Pengembangan kurikulum berbeda dari model sebelumnya. Model pengembangan ini dikombinasikan dari transmisi dan model transaksi. Tahapan pengembangan sebagai berikut: 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. 2. Pengembangan tujuan. 3. Identifikasi model pengajaran. Yang keempat, implementasi. Yang
Keenam, ada model Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Taba beranggapan bahwa guru adalah faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Guru harus aktif dalam pengembangan kurikulum dan guru sebagai inovator. Model ini bersifat induktif, berbeda dengan model tradisional yang deduktif. Dan yang terakhir, model Buchem. Model ini dikembangkan oleh George Buchem, seorang ahli kurikulum, yang mengatakan proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu memutuskan arena perkembangan kurikulum, kedua menetapkan personalia, ketiga organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yang keempat implementasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi kurikulum. Bahasan selanjutnya adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan sehubung dengan organisasi kurikulum, yaitu ruang lingkup atau cakupan, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Terdapat 2 bentuk kurikulum, yaitu kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan kurikulum terpadu. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.